갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika Melani Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI B1. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan saintifik biasa dikenal dengan 5M. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi data. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Pada tahap mengamati ini, siswa bisa diajarkan melalui tahapan membaca, mengamati, melihat, dan mendengar. Pada tahap mengamati ini, guru bisa memberikan materi dalam tampilan slide, dan di dalam slide itu terdiri atas foto ataupun video mengenai materi-materi yang telah dijelaskan. Misalnya pada hari ini kita sedang menyampaikan materi hari akhir, maka guru memperlihatkan foto ataupun video mengenai tanda-tanda akhir zaman. Misalnya maraknya perzinahan, maraknya pembunuhan, laki-laki menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Pada tahap mengamati ini, guru juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu guru memerintahkan siswa untuk membuka LKS modul atau Al-Quran, kemudian membaca ayatnya dan artinya yang berhubungan dengan hari akhir. Contohnya pada Quran Surat Al-A'raf ayat 187 dan Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Pada saat proses membaca Al-Quran, LKS atau modul tersebut, pastinya siswa nanti akan terlatih untuk membaca, memahami, serta menalar, yaitu berpikir secara logis tentang materi ataupun ayat Al-Quran yang dibaca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Pada hari ini kita akan masuk ke materi pada bab 1, yaitu membahas tentang hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Yang kita imani selama ini pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Jadi, hari akhir itu adalah berakhirnya kehidupan di dunia dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Sekarang silakan buka LKS modul kalian pada halaman 8 sampai 9, yaitu membaca tentang iman kepada hari akhir dan macam-macam tanda kiamat. Silakan dibaca dan dipahami. Bagaimana anak-anak, sudah dibaca dan dipahami? Sekarang lihat pada halaman 10 yang membahas tentang dalil tentang adanya hari akhir. Supaya kita lebih afdol membaca ayat serta artinya, silakan masing-masing buka Al-Quran yang telah kalian bawa dari rumah. Sekarang buka Al-Quran kalian dan kita membaca surat Al-Zalzalah ayat 1-8 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya, silahkan sekarang. Nah, silahkan Putri dibaca artinya. Ya Bu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan selama perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, silahkan perhatikan video yang akan saya setel mengenai hari akhir. Tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia. Tahapan pendekatan saintifik yang kedua yaitu menanya. Setelah mengamati LKS, modul ataupun Al-Quran tadi, pasti siswa tersebut memiliki rasa keingintahuan yang besar, dan dari situlah guru bisa mengetahui wawasan dari setiap peserta didik. Pada tahapan menanya ini, siswa bisa mengacungkan tangan kepada guru dan menanyakan apa yang belum ia mengerti, dan kemudian guru akan menjelaskan tentang materi apa yang ditanyakan oleh siswa tersebut hingga siswa tersebut mengerti. Mungkin sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi dikatakan bahwa ketika hari akhir terjadi, maka dunia beserta isi-isinya akan hancur. Lalu kemanakah selanjutnya manusia itu akan bertempat tinggal dan hidup kekal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Rani. Jadi, ketika kiamat berlangsung, dunia beserta isi-isinya akan hancur. Lalu, di manakah manusia-manusia di bumi ini akan tinggal? Jadi setelah hari akhir itu, kita akan melewati beberapa peristiwa-peristiwa dan melewati 8 tempat. Mulai dari Yaumul Barzah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hash, Yaumul Hizab, Yaumul Mizan, Sirat, Yaumul Jaza, hingga tempat yang terakhir di mana kita akan kekal di dalamnya, yaitu surga dan neraka. Tahapan yang ketiga yaitu mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Dalam tahapan ini, siswa bisa mengumpulkan informasi melalui membaca, mengamati aktivitas, ataupun melalui wawancara atau interview. Dan pada tahap mengeksplorasi ini, guru memerintahkan siswa untuk membaca dari sumber-sumber lain, misalnya ataupun dari modul tersebut, dari Al-Quran, dari LKS, atau menonton video YouTube, atau mencari di Google, dan lain-lain. Tahapan pendekatan saintifik yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi data. Pada tahapan menalar ini, siswa menganalisis data. Dari data apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kemudian apa yang ia temukan, nantinya data-data tersebut akan dihubung-hubungkan hingga siswa tersebut menemukan keterkaitan antara data satu dengan data yang lainnya. Misalnya, siswa telah mengumpulkan data dan mengkategorikan data tersebut. Misalnya, pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 52, itu merupakan dalil yang menjelaskan tentang kiamat sugro atau kiamat kecil. Sedangkan pada Quran Surat At-Takwir ayat 1-3 itu menjelaskan tentang kiamat kubro atau kiamat besar. Sekarang silahkan kalian buat peta konsep dan artikel dalam satu halaman. Boleh mengambil dari sumber-sumber lain, tidak hanya dari LKS. Boleh kalian melihat video YouTube, boleh dari Google, ataupun juga bisa mengambil ayat-ayat dari Al-Quran. Saya kasih waktu 15 menit. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓친
dreams where I can move. Tahapan terakhir pada pendekatan saintifik yaitu mengkomunikasikan. Siswa bisa mengkomunikasikan hal tersebut melalui presentasi. Siswa bisa mempresentasikan data-data yang tadi telah dikumpulkan atau dieksplorasi dan yang telah dinalar, yaitu telah dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini siswa bisa menyampaikan data-data tersebut dengan berupa peta konsep, diagram, tulisan, gambar, dan lain-lainnya. Ketika siswa tersebut telah selesai menyampaikan presentasinya, boleh dari siswa lain atau kelompok lain menyanggah hasil presentasi dari siswa tersebut. Tahapan ini bisa melatih komunikasi dan keberanian pada setiap peserta didik. Gimana anak-anakku tercinta? Sudah selesai? Sekarang silahkan maju dan presentasikan apa yang telah kalian tulis. Ya, sekarang yang maju duluan. Ya, Lani, silahkan kamu maju ke depan dan mempresentasikan apa yang kamu pahami tentang hari akhir dan menjelaskannya di depan teman-temanmu. Beri tepuk tangan untuk Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dan artikel yang telah saya tulis, yaitu tentang hari akhir. Di sini ada 3 poin yang telah saya tulis. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam kiamat. Dan yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Iman kepada hari akhir telah dituliskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu ada pada Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Quran Surat Al-Baqarah ayat 4, dan di dalam hadis riwayat Muslim. Dan hadis riwayat Muslim merupakan hadis yang sahih. Yang kedua yaitu macam-macam kiamat. Kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan yang terakhir yaitu ada tanda-tanda akhir zaman. Sini saya menuliskan contoh-contohnya, yaitu ada tanda-tanda kecil, mulai dari maraknya, misalnya ada maraknya persindahan, maraknya pembunuhan, dan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan penjelasan yang bagus mengenai hari akhir dari teman-teman kalian, Lani. Beri tepuk tangan sekali lagi. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai hari akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, dan bertemu lagi kita di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup sekian juga pemaparan video saya tentang pendekatan saintifik. Semoga kedepannya bermanfaat untuk diri saya sendiri, supaya kita menjadi generasi pendidik yang lebih baik dari sebelumnya. Akhirul kalam, saya Angelika Melani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.